membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa, tentunya bersama kami di Pagi Seru, ulas berita, no kaku-kaku. Nah selanjutnya pemirsa, ini ada berita membahagiakan ya tentunya bagi guru-guru yang ada di Indonesia. Pada hari Kamis 28 November 2024 ya, ini tepatnya pada perayaan Puncak Hari Guru yang dilangsungkan di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Presiden Prabowo Subianto ini resmi mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus sebagai aparatur sipil negara atau ASN dan juga guru honorer yang merupakan non-ASN. Nah, ini tangis Presiden Prabowo Subianto ini pecah saat mengumumkan hal tersebut di Puncak Hari Guru. Nah, jadi kalau kita lihat dari beritanya ya pemirsa, ini Prabowo juga mengatakan bahwa gaji guru yang berstatus ASN akan mengalami kenaikan sebesar 1 kali gaji pokok. Sementara tunjangan profesi guru non-ASN ini akan dinaikkan menjadi 2 juta rupiah seperti itu ya. Nah, Prabowo juga mengatakan bahwa meski baru berkuasa sebulan, dirinya menaruh perhatian besar termasuk terhadap kesejahteraan rakyat. Ya, salah satunya adalah guru seperti itu. Nah, ini dilansir dari Berita 1 pemirsa, Prabowo juga menyatakan bahwa pendidikan dan guru ini diakui sebagai fokus pemerintah yang akan dipimpinnya seperti itu. Dan ya kalau kita lihat juga pendidikan itu kan merupakan hal yang krusial ya pemirsa. Dan ini adalah kunci kebangkitan dari bangsa Indonesia. Ini juga sama disampaikan oleh Prabowo Subianto pada saat Hari Puncak Guru kemarin seperti itu. Dan ini Presiden juga berharap bahwa kenaikan gaji guru yang diputuskan menjadi bentuk konkret perhatian pemerintah kepada para pendidik. Nah ini kalau kita lihat pemirsa ya dari ya pada sebelum-sebelumnya lah gitu. Ini memang banyak sekali ya kemirisan yang dirasakan oleh guru-guru yang ada di Indonesia terkait dengan gaji yang memang didapatnya ketika menjadi seorang guru. Ada video-video yang berseliweran seperti itu ya di media sosial. Ini menggambarkan potret guru mendidik dengan sepenuh hati. Namun tadi ya ketika mendapat gaji sebesar mungkin di bawah 500, 200 ribu, 100 ribu, bahkan ada yang gajinya tidak dibayar berbulan-bulan seperti itu. Nah ini kan merupakan satu potret yang menyedihkan yang dialami oleh masyarakat di Indonesia. Terlebih lagi memang pendidikan adalah hal yang penting. Pendidikan adalah kunci utama kebangkitan suatu negara dan akan menjadikan negara yang tentunya lebih baik lagi. Dengan visi dan juga tujuan ya, salah satunya mimpi Indonesia menjadi Indonesia emas di 2045, tentunya generasinya pun harus mumpuni untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, melalui apa? Ya melalui pendidikan seperti itu. Memang ini akhirnya statement yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini mengundang haru dan juga tepuk tangan dari seluruh guru yang ada pada perayaan Puncak Hari Guru kemarin. Dan ini juga sangat menjadi hal yang membahagiakan tentunya untuk seluruh guru yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, selain potret gaji ya, ini kalau kita lihat juga banyak sekali kasus-kasus yang menjerat guru ya pemirsa, apalagi kemarin pada perayaan perayaan Hari Guru ya. Ini ada juga berita-berita yang masih mengaitkan kepada bagaimana guru yang terkena pidana hukum karena berseteru dengan wali muridnya atau yang ini berkesinambungan juga dengan muridnya seperti itu. Ini kan menjadi salah satu potret yang menambah gitu kemirisan menjadi seorang guru di negara Republik Indonesia seperti itu ya pemirsa. Dan tentunya hal-hal tersebut kita mengaminkan sekali untuk tidak terulang kembali
dan semua masyarakat Indonesia ini mendapatkan kesejahteraan yang layak seperti itu pemirsa. Nah ya, atas berita ini di media sosial juga banyak akhirnya berseliweran komentar-komentar netizen. Salah satunya adalah bagian dari tenaga kesehatan yang juga menuntut hal yang sama seperti itu ya pemirsa. Nah akhirnya ini juga semoga didengarkan oleh pemerintah terkait dengan bagaimana keluh kesah dari masyarakat Indonesia. Dan yang paling penting ya, ini kalau berkaitan dengan kenaikan gaji guru, harapannya semoga memang orang-orang yang akan mengurusinya ini tidak malah menjadikan aji mumpung atau kesempatan meraup untung yang banyak. Ya, mengkorupsi dana-dana tersebut tidak diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, tidak disalurkan dengan sebaik mungkin dan malah dimakan dengan sendirinya. Ini kita juga berharap semoga hal ini tidak terjadi pemirsa. Sehingga memang ya ini aku setuju banget dengan beberapa program yang memang ini juga diusung oleh tiap-tiap calon kepala daerah yang memang ingin membersihkan korupsi seperti itu. Ya, tentunya korupsi merupakan hal yang tidak baik ya, dan ini hanya menyengsarakan rakyat seperti itu ya. Dan kita juga meminta semoga memang tindak korupsi di Indonesia ini dapat ditindak secara seadil-adilnya. Nah, kemudian pemirsa selanjutnya nih ya, ini masih berita yang berkenaan dengan presiden kita ya. Dan ini kan kemarin juga sempat ramai ya terkait kenaikan pajak sebesar 12%. Namun ya ini ada angin segar. Kabar yang melegakan ini datang dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Binsar Panjaitan. Dia memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini akan menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% pada tahun depan. Jadi ini yang sudah membuat riuh ya masyarakat Indonesia terkait kenaikan pajak ini. Ini ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Pak Luhut nih bahwa ini akan ditunda seperti itu. Nah, menurut Luhut, pemerintah ini akan lebih mendahulukan memberikan berbagai kebijakan stimulus untuk mendongkrak ekonomi masyarakat. Dan stimulus ini ia sebut akan diberikan dalam bentuk subsidi listrik dengan skema non-tunai. Nah, Luhut juga mengungkapkan pemerintah saat ini masih menggodok nih perihal stimulus tersebut. Dan sebagaimana diketahui ya pemirsa bahwa kenaikan pajak menjadi 12% ini merupakan amanat yang ada dalam Undang-Undang HPP yang telah disahkan oleh Presiden Jokowi pada Oktober 2021 lalu. Aturan ini memerintahkan PPN naik menjadi 11% pada April 2022 dan dilanjutkan dengan kenaikan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Kita tahu bahwa rencana kenaikan PPN ini kan mendapatkan penolakan dari kalangan ekonom maupun pengusaha. Nah, dengan kenaikan ini, pemirsa, Indonesia ini akan menjadi segelintir negara yang tarif PPN-nya paling tinggi di ASEAN. Dan para ekonom dan pengusaha ini khawatir bahwa kenaikan ini akan semakin menekan daya beli masyarakat yang belum pulih pasca pandemi COVID-19. Namun, hal ini nih ternyata ketika ditanyakan kepada Menteri Ekonomi Erlangga Hartarto ini bahwa menyampaikan belum ada bahasan nih ternyata dengan Presiden Prabowo Subianto. Ya, kita nggak tahu bagaimana nih ya komunikasinya. Tentunya dengan adanya statement dari Pak Luhut ini memberikan angin segar juga dan semoga ini benar-benar ya pemirsa. Dan terlebih lagi ini respon dari para ekonom ya yang menyatakan bahwa memang ada loh sektor-sektor lain yang harusnya bisa ditingkatkan terkait dengan tarif pajaknya. Nah, jadi bukan sektor-sektor yang malah ini menyentuh para masyarakat kecil, harusnya ada di kalangan tinggi dan ini juga harusnya pemerintah bisa melihat peluang dari hal tersebut. Memang ya Indonesia kita lihat bahwa keadaan ekonominya juga memang belum stabil pasca COVID-19 seperti itu pemirsa. Jadi memang ini perlu sekali gebrakan-gebrakan dari pemerintah untuk memberikan kenyamanan, kesejahteraan dan juga tentunya perekonomian yang baik di masyarakat. Nah, pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru.
membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.